Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2961 sampai bab 2970. Kalian kembalilah, berkata Lucky Rock pada pengawal istana. Oke, di mana tempat yang bagus untuk memancing? Kakak Lucky, berkata Geralt yang kemudian berjalan bersama vampir Igo ke arah sebuah pohon rindang. Udara yang sejuk. Mungkin akan aku ajak Rain ke sini suatu saat nanti. Ya. Seperti aku juga akan banyak meluangkan waktu untuk kedua cucuku. Hahaha, berkata vampir Igo tertawa dan membuka percakapan. Malam ini apa kamu akan hadir ke pernikahan Torao dengan dua gadis saudaraku? Vampir Hongo. Geralt yang sedang melemparkan kail pancing terkejut mendengar kabar pernikahan Torao. Pernikahan? Apa maksud ayah? Berkata Geralt yang memang tidak tahu menahu tentang pernikahan Torao. Geralt, seperti mereka tidak mengundangmu ya, Ruel. Apa yang ada dalam pikiranmu? Berkata vampir Igo yang kecewa dengan sahabatnya Ruelier. Blash. Sebuah cahaya muncul di udara. Kakak. Berkata seseorang yang kemudian menghampiri Geralt. Torao. Berkata Geralt yang kemudian berdiri dan melihat Torao datang ke arahnya. Mencoba melihat dengan indera keenamnya dan penglihatan naganya. Tunggu. Kamu bukan Torao. Terdiam dan berdiri. Terlihat sosok Torao saat ini mengetahui kemampuan Geralt yang benar-benar membuatnya terkejut. Haha. Anda memang hebat Tuan Crawford. Berkata Torao yang kemudian merubah wujudnya. Hongo, apa yang kamu lakukan? Berkata vampir Igo yang melihat Hongo berjalan dengan membawa surat. Berjalan ke arah Geralt. Hongo kemudian mengambil sebuah surat dari Ruelier dan diserahkan pada Geralt. Seperti Anda harus datang untuk menghindari pernikahan anak-anakku. Malam ini Tuan Crawford, berkata Hongo yang berjalan dan mengambil pancingan dari tas yang dibawa Lucky Rock. Baiklah, aku juga akan ikut bersenang-senang hari ini. Melihat isi surat, Geralt membaca setiap kalimat yang berisi rahasia masa depan untuk klan Yer dan Crawford di mana 20 tahun kemudian akan terjadi pemberontakan besar yang dilakukan semua dimensi dan mencoba untuk mengambil kekuasaan klan Yer. Dan sebuah rencana yang akan dibuat Ruel tentang pergi Torao untuk menyelamatkan klan Yer dari kepunahan. Baik, aku mengerti dan katakan pada Torao aku akan datang bersama dengan semua keluargaku malam ini, berkata Geralt yang jelas tahu maksud surat dari Ruelier. Haha, Igo, akhirnya kamu akan mendapatkan balasanku, berkata Hongo yang kemudian menarik kail pancingnya. Tangkapan besar. Hari keberuntunganku telah tiba. Hahaha. Kau ini, bahkan sampai sekarang kamu masih memiliki dendam denganku. Berkata vampir Igo yang kemudian mengenang masa lalunya memperebutkan putri raja pertama kerajaan vampir. Yang saat itu Susi memilih Igo untuk menjadi pendampingnya. Bahkan aku sekarang akan memiliki keturunan dari klan Yer yang jelas akan mengubah semua hal. Dan itulah tujuanku menikahkan kedua putriku dengan cucu sahabatmu, Ruel, dan terima kasih kamu telah bersedia memperkenalkanku dengan Ruelier. Berkata Hongo yang kemudian menaruh kembali pancingannya. Akan aku tunggu. Selamat tinggal. Terlihat di udara. Vexana yang menatap Geralt dan vampir Igo. Kita kembali. Nona Yer, berkata Hongo yang bersama Vexana kembali ke dimensi ke-6. Jika yang dikatakan surat ini benar, lebih baik untuk Torao menerus takdirnya. Dan saat ini keturunan Yer hanya mereka saja. Berkata Geralt yang sekarang tahu akan kejadian di masa depan. Di mana saat itu Rain dan Rose yang akan menggantikannya. Istana Raja Yer. Dimensi ke-6. Malam pernikahan. Torao, Lisa. Maafkan aku, berkata Torao lirih di dekat telinga Lira yang saat ini terbaring. Membisikkan sesuatu. Torao mencoba membangunkan Lira. Lira, bangunlah. Menggerakkan tangan. Dan sedikit mencoba untuk bergerak. Torao, kata Lira yang tersadar dan membuka matanya. Melihat wajah Torao. Tersenyum dan memegang erat tangan Torao yang masih berada di sana. Apakah aku tertidur cukup lama? Memegang erat dengan kedua tangannya. Torao mencoba menghangatkan tangan Lira dan membantunya berdiri. Apakah kamu sudah tidak merasakan pusing? Lira,
Bertanya Torao yang melihat tubuh Lira sudah menampakkan kesehatannya. Aku tak apa. Hanya ketika memikirkan Hodi kepalaku terasa sakit. Kata Lira yang kemudian dibantu Torao memakai pakaiannya. Aku memaklumi apa yang akan dilakukan keluarga Yier. Aku ucap Torao yang mencoba untuk tetap menjaga hati Lira. Maafkan aku Lira. Bahkan ibuku juga berpikir tentang bagaimana keturunan Yier harus tetap ada. Tersenyum melihat wajah Torao. Aku mengerti. Lakukanlah bahkan jika aku harus cemburu. Sudah aku lakukan hari ini dan sebagai raja pengganti sudah tugasmu untuk memiliki kekuasaan pada semua dimensi yang ada. Agar semua seimbang. Mungkin. Jika saat ini keturunan Yier menghilang. Semua orang akan memperebutkan kekuasaan dan perang akan kembali muncul. Terlihat saat ini Lira dan Torao berjalan ke arah luar kamar mereka. Seperti seorang raja dan ratu yang akan menyambut tamunya. Apakah mereka akan datang? Kata Torao yang jelas menunggu Geral untuk merestui Torao yang akan menikahi dua gadis dari klan vampir sesuai keinginan keluarganya. Berjalan ke arah singgasana gadis megah yang telah tersusun rapi dengan banyak hiasan dan dua yang duduk bersandar menunggu kedatangan Torao dan Lira. Mereka datang. Raja dan Ratu Yier, kata Emi yang menyandarkan tangan di pipinya. Anggap saja kita hanya selir yang akan memuaskan raja kita. Hihi. Ya, jika bukan karena ayah yang menyetujui pernikahan ini. Kata Ana yang kemudian berdiri bersama Emi menyambut kedatangan Torao dan Lira. Kalian duduklah. Aku akan menyambut beberapa tamu yang akan datang. Kata Torao yang menyuruh gadisnya yang ketiga untuk duduk. Aku harap kalian bisa akrab dan tetap menjalin hubungan dengan kerajaan Yier. Baik, ucap Emi dan Ana bersamaan. Torao. Kata Lira mencoba meraih tangan Torao. Ada apa Lira? Kata Torao yang kemudian menyalahkan tubuhnya. Tetaplah di sini. Aku hanya menunggu seseorang datang. Terlihat beberapa perwakilan dan pemimpin beberapa klan dari dimensi ketiga dan keempat datang. Mereka memberikan banyak hadiah pada pesta pernikahan Torao. Dan banyak berkumpul orang dari dimensi keenam yang memiliki beberapa klan. Selamat. Atas pernikahan cucu Anda, Tetua Ruel, berkata Tetua Max dari klan ular. Jika bukan klan Yier kembali berkuasa, mungkin saat ini kami sudah tak bisa berdiri dan menghadiri pernikahan cucu Anda. Terima kasih. Setelah ribuan tahun, akhirnya klan Yier bisa kembali menguasai dimensi keenam dan memiliki raja pengganti dari keturunan klan Yier, dan kalian semua silakan nikmati jamuan kami. Kata Ruel Yier yang menyambut beberapa undangan tamu. Apakah klan Crewford akan datang? Aku bahkan belum melihat mereka. Berkata Max yang ingin mengucapkan terima kasih pada ketua sekte sayap kebebasan. Geral Crewford. Aku ingin mengajaknya minum. Hahaha. Apakah Geral akan datang? Jika dia tidak datang maka upacara pernikahan ini akan berjalan dengan buruk, kata Ruel Yier cemas. Bagaimanapun Torao hanya akan melakukan pernikahan jika Geral datang. Di luar istana Yier, sekitar 3 kapal perang sekte sayap kebebasan menurunkan beberapa orang dari klan Crewford. Huf. Sungguh beruntung. Torao, teriak Jen yang kemudian melompat dan berjalan ke arah jalan setapak menuju istana. Bahkan dunia ini jauh lebih baik semenjak kematian Raja Belpe. Hei Eren, apa kamu mau minum sepuasnya hari ini? Tidak. Kau lihat, bahkan aku sekarang membawa siap di dekatku, berkata Eren menunjuk Aurora yang terus menggandeng tangannya. Melihat sekeliling, Jen mencoba memusatkan pandangan matanya. Bahkan gadis-gadis dari berbagai dimensi datang. Mereka lebih dari apa yang aku bayangkan. Hihihi, kata Jen melihat semua gadis datang dengan pakaian yang sangat berbeda dengan apa yang sering dilihatnya di dimensi pertama. Puk, menepuk pundak. Apa kamu jatuh cinta Jen? Kata Aiden yang tiba-tiba datang dan mendekati Jen. Apa kamu berpikiran sama denganku? Wakil Ketua, kata Jen yang melihat Aiden terlihat tampan dengan jubah kebesaran. Maaf Wakil Ketua. Merangkul tubuh Jen. Ayo gadis, temani aku untuk menghibur diri. Dan seperti kita bisa mengenal beberapa dimensi lain ya kan? Haha, kata Aiden yang terlihat lebih bersemangat. Bagaimana Jen? Mencoba untuk tetap menghormati Aiden yang sekarang menjadi wakil Geral. Baik, Wakil Ketua, kata Jen sedikit canggung dengan Aiden. Apakah aku sudah terlalu hebat? Seperti biasa saja memanggil Aiden. Bodoh, kata Aiden menjitak kepala Jen. Ini hanya sebuah jabatan dan bukan perpisahan pertemanan. Oke. Maaf, kata Jen yang tahu sedikit kepribadian Aiden. Kalau begitu, Aiden, bagaimana kita akan mendekati gadis ini? Dengan pengalamanku yang menarik minat para gadis,
Mereka akan mudah untuk ditaklukkan, kata Aiden percaya diri. Akan aku buka. Tapi sayangnya Brody Raffi tidak datang, kata Jen yang mengantarkan Brody Raff ke dimensi pertama dan melihatnya kembali ke lembah pelangi untuk menggantikan Blaze. Tersenyumlah gembira. Torao yang melihat rombongan keluarga Geralt telah datang. Kakak. Terak Torao menghampiri Geralt dan yang lainnya. Berjalan ke arah Torao dengan menggedong Rain. Mila. Ambil Rain, kata Geralt menyerahkan Rain ke tangan Mila. Kakak. Aku kira kakak tidak akan datang. Bagaimanapun aku harus mengikuti perintah dan keinginan ibu dan kakek, kata Torao yang merangkul Geralt. Melepaskan rangkulan. Geralt melihat wajah Torao. Haha. Seperti kamu akan cukup kerepotan nanti. Aku mengerti tentang menjaga perasaan Lisa, tapi seperti kamu salah tentang kepribadian Lisa jika dia terbangun nanti. Kata Geralt yang mencoba untuk meyakinkan Torao menerima takdirnya. Ayo kita temui keluargamu. Aku ingin bertemu dengan Ruel. Baik kakak. Ucap Torao menyambut kedatangan Geralt dan keluarganya. Di meja jamuan, Jen dan Aiden mencoba memasak dengan beberapa tamu wanita. Halo Nona. Apakah kalian datang tanpa pengawal pria? Kata Aiden mencoba ramah, mengambil 2 gelas anggur merah. Bagaimana jika kita bersulang Nona? Hei, Aiden. Apa kamu yakin? Kata Jen yang sedikit ragu dengan penampilan beberapa gadis yang saat ini mereka coba rayu. Tenangkan dirimu. Dan lihat bagaimana gadis caraku untuk menaklukkan para ini, kata Aiden percaya diri. Mengambil kursi. Dan duduk. Jen melihat Aiden mengeluarkan teknik rayuannya. Baik. Aku akan memperhatikannya. Kata Jen yang menatap gadis dan tersenyum. Nona. Bolehkah aku bersulang denganmu? Kata Aiden memberikan gelas wine pada gadis yang saat ini terlihat cantik di matanya. Ke atas. Berdiri menyambut salam hangat Aiden. Seorang gadis mengambil gelas wine dari tangan Aiden. Oh, baiklah jika itu gadis yang kamu mau, terima kasih, berkata mencoba untuk ramah. Makasih, kita bersulang Nona, kata Aiden menawarkan. Minum dan memperhatikan gadis yang diratunya. Aiden terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gluk, terlihat mata Aiden terbelalak melihat sesuatu keluar dari mulut gadis rayuannya. Guman Aiden tersedak. Bagaimana Tuan? Berkata gadis rayuan kemudian menjilati bibirnya dengan lidah panjangnya. Pintar. Guman Aiden dan Jen tak percaya dengan yang dilihatnya. Lidah itu dan taring. Siapa namamu Tuan? Kata gadis rayuan Aiden meletakkan gelas wine dan menghampiri Aiden. Dengan tergugup Aiden menenangkan dirinya. Aku Aiden. Dan terima kasih sudah mau bersulang. Aku izin Nona, kata Aiden mencoba untuk mundur. Jen bantu aku. Baik, kata Jen yang tahu harus berbuat. Nona seperti temanku harus hadir untuk menyambut Raja Yer. Jadi kami izin dulu. Tersenyum dan melihat Aiden. Oh, baiklah aku tunggu kalian dan kita akan mencoba untuk saling mengenal lebih dekat. Namaku Isabella. Ini Jen dan aku Aiden. Kami izin Nona Isabella. Kata Aiden mencoba mengaburkan dengan gaya. Berjalan ke arah panggung istana. Aiden dan Jen menghampiri yang lainnya. Apa kamu melihatnya? Jen, kata Aiden yang sedikit merinding. Sungguh wanita yang mengerikan. Bahkan dengan tubuh langsing seperti itu masih ada rahasia di dalam tubuhnya. Hoof. Jadi, di sini bukan hanya manusia yang memiliki tingkat bakat tinggi. Namun masih banyak hal yang belum kita ketahui selain klan vampir yang sekarang menjadi bagian keluarga master. Bukan begitu Wakil Ketua? Berkata Jen yang berdiri untuk mendengar berbagai tetua Yer. Lupakan. Aku bahkan tak ingin mengingat lagi. Kata Aiden mengingat. Dan melihat ke arah panggung istana. Di panggung istana, sosok tetua Yer saat ini maju untuk memberikan sambutan pada keluarga barunya. Semua, dengarkan. Sekarang semua dimensi telah selamat dari bencana yang ditimbulkan oleh Raja Belpe dan sekarang di hadapan kalian. Sambutlah Raja baru dari klan Yer. Tanpa menunggu lama, Torao yang tahu harus bertindak sebagai raja baru menguasai semua dimensi. Berjalan ke depan dan mencoba memberikan salam berbagai. Aku Torao Yer, sebagai raja baru untuk semua dimensi. Mengundang kalian untuk datang di upacara pernikahanku dengan 2 wanita yang sekarang berada di depan kalian dan 1 wanita spesial yang telah melahirkan anakku. Semua orang ingin beberapa saat. Dan riuh tepukan tangan terdengar. Hidup Raja Yer, teriak semua orang. Mengucapkan nama besar kerajaan Yer. 2 gadis dari klan vampir maju menemui Torao.
Terlihat Torao masih canggung untuk memperkenalkan kedua gadis yang baru dinikahnya. Dan ini dua wanita yang akan menjaga seluruh garis keturunan darah Yier, Emi Honggo dan Ana Honggo. Tepuk tangan. Semua orang melihat. Dan untuk sebagian lelaki jelas terpesona dengan kecantikan Emi dan Ana yang terlihat menawan saat ini. Menggandeng tangan Torao, Emi dan Ana memberikan senyum pada semua orang yang datang. Dan bolehkah aku berkata Torao pada Emi dan Ana untuk melepaskan gandengan tangan mereka? Berjalan ke arah Lira yang terduduk. Meraih tangan. Lira, kemarilah dan akan aku perkenalkan kamu pada semua orang. Berkata Torao mencoba mengajak Lira untuk maju ke depan. Tapi, mereka pasti akan mengolok-olokku karena darah Nix masih berada di dalam tubuhku. Kata Lira yang jelas tahu. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Belpe. Aku tidak peduli dengan pendapat semua orang. Kamu sudah menjadi bagian klan Yier dan kamu juga telah melahirkan anak dengan Yier, kata Torao mencoba untuk membujuk. Tanpa berkata apapun lagi, Lira yang mencoba menghindar, bersama Torao berjalan ke depan panggung. Dan ini Ratu Kerajaan Yier, kata Torao pada semua orang yang sekarang teringat. Lira Nix. Semua orang terkejut dengan kata Torao saat ini. Mereka semua mengetahui bahwa klan Nix lah yang menyebabkan semua kekacauan semua dimensi. Tetap diam dan beberapa orang yang mencakup klan Nix. Semua orang bahkan tak ada yang menyambut Lira dengan tepukan. Mereka tetap menatap panggung. Dan berdiam tanpa mengatakan apapun. Plok, tepuk tangan. Suara tepukan datang dari seseorang yang berjalan ke arah panggung istana. Menebarkan suara tepukan tangan untuk semua orang. Selamat. Kata seseorang yang bersama kedua istrinya berjalan ke panggung. Selamat. Ucapan kedua diteriakan. Ketua sekte. Semua orang melihat Geralt berjalan dan dengan cepat mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Tanpa banyak bicara semua orang bertepuk tangan riuh menyambut Lira dan Torao. Tepuk tangan. Hidup Raja Yier. Teriak semua orang. Kakak. Terima kasih ucap Torao sadar dengan tindakan Geralt. Bahkan semua orang dari semua klan tunduk hormat pada Geralt saat ini dan tak ada yang berani untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan. Cepat. Kami beri berbagai macam pada ketua klan Crewford berkata beberapa pemimpin mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Geralt. Baiklah, lebih baik kita rayakan dengan berpesta. Torao, teriak Geralt mengambil gelas wine besar. Kalian, duduklah bersama yang lain. Baik. Ayang kata Mila bersama Rain kemudian datang ke arah Haifang dan Moza disusul Halifa. Sayang. Seperti beberapa orang mencoba mendekatimu kata Halifa yang melihat beberapa orang tetua klan lainnya. Iya. Makasih sayang ucap Geralt pada Halifa yang kemudian menyusul Mila. Berjalan ke arah Geralt. Terlihat 3 orang berbeda klan mencoba mendekati Geralt. Maaf. Tuan Ketua Crewford berkata seorang dari klan Wick dari dimensi ketiga. Namaku Justin Wick dan aku berasal dari dimensi ketiga. Aku Bastian Foot dari klan Foot dari dimensi ketiga dan ini kata Bastian Foot memperkenalkan dirinya. Dan aku Sonia Marley dari klan Marley. Salam kenal Ketua Crewford berkata Sonia yang kemudian memperkenalkan diri. Bukan hal yang aneh. Untuk semua orang bahkan wanita bisa menjadi seorang ketua klan. Yang jelas mendedikasikan dirinya untuk memimpin klan. Oh, baik aku terima salam kenal kalian. Bagaimanapun kalian tahu tentang kakek Daryl dan kepemimpinannya kata Geralt yang jelas tahu mereka juga salah satu klan yang menjadi anggota sekte sayap kebebasan yang dipimpin Daryl. Ya, saat sepeninggal Tuan Daryl Andalah yang menggantikan dan mewariskan semua bakat Ketua Daryl. Kata Justin Wick yang saat ini mengangkat gelas, kita bersulang Ketua Crewford. Ya, ini pertemuan pertama kita ucap Bastian dan Sonia mengangkat gelas. Menghormati anggota sekte sayap kebebasan. Geralt mencoba untuk ramah. Dan apapun yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk kesetiaan pada Daryl. Baiklah. Dan silakan nikmati acara penjamuan ini kata Geralt yang telah selesai bersulang dan mencoba untuk pergi menemui Ruel Yier dan Vampir Honggo. Aku pergi. Tunggu Ketua Crewford kata Sonia Marley yang mencegah Geralt untuk pergi. Maaf. Bolehkah kita berjabat tangan? Oh. Baiklah kata Geralt melihat wajah Sonia seperti memelas. Mengetuk. Menjabat tangan. Sesuatu yang diberikan Sonia pada Geralt ini adalah peta di mana klanku berada. Jika ada waktu mungkin Anda bisa berkunjung. Ketua, kata Sonia melepaskan jabatan tangan. Terkejut dengan apa yang dilakukan Sonia Geralt hanya diam acuh tak acuh dan meninggalkan mereka bertiga. Kau masih berani melakukan hal seperti itu pada Ketua Crewford, Sonia.
Terak Bastian Food dan Justin Wick secara bersamaan. Menengadah kedua tangannya, Sonia berjalan sendiri ke meja jamuan Hihi. Bagaimanapun dia terlalu muda untuk menjadi pemimpin sekte sayap kebebasan. Dan mungkin ada saatnya bisa menjadi bagian klan Marley kami, kata Sonia tertawa kecil. Bagaimanapun, dari beberapa ketua klan masih ada beberapa orang wanita yang bisa menjadi pemimpin. Sama halnya dengan Sonia. Walaupun jarak umur Geralt dengan Sonia berjarak 5 tahun, bagi Sonia tak ada salahnya untuk mencobanya. Kalian lebih baik jauh dariku untuk saat ini. Dengan wajah kesal, terlihat Justin dan Bastian menggenggam tangannya, sombong. Wanita jalang, kata Justin yang kesal dengan sikap Sonia Marley yang tiba-tiba berubah. Terjadi, berhenti dan mengambil pedang. Terlihat Sonia mengarahkan pedangnya ke leher Justin. Apa katamu? Jaga ucapanmu, jika tidak maka ayunan pedangku akan mengiris lehermu seperti daun bawang. Dan memasakmu di dalam ketel uap milikku, berkata Sonia yang kemudian menaruh pedangnya dan berjalan kembali. Klan Marley memang menyesalkan, kata Justin yang mencoba memeriksa lehernya. Jika bukan karena dia wanita, pasti aku akan jatuhkan dia. Sabar Bung, kata Bastian menamparkan pundak Justin untuk sementara. Biarkan dia melakukan apapun sesukanya dan kita akan berusaha mendapatkan tubuhnya. Ya, kamu benar, berjalan Justin pada Bastian. Kita pastikan saat kita kembali, kita akan menyanggah tubuhnya. Di sisi lain, Geralt mendatangi ketua Yer dan vampir Honggo. Sepertinya kalian akan membentuk keluarga besar di dunia baru. Aku memaklumi hal itu, kata Geralt yang kemudian duduk dengan dua orang di depannya. Ruel Yer dan vampir Honggo, apakah kalian memiliki rencana besar dengan mengawinkan Torao dengan kedua putri klan vampir Honggo? Geralt jelas tanpa berbasa-basi mengatakan apa yang sekarang ada dalam pikirannya. Apa kalian mau menjelaskan rencana kalian? Baiklah, sepertinya memang tak akan bisa aku sembunyikan semua hal dari Anda Tuan Crawford, kata Ruel Yer yang kemudian menjelaskan maksud dari pernikahan Torao dan dua putri vampir Honggo. Gluk, meminum anggur merah. Terlihat Ruel Yer menarik napas kembali. Seperti yang Anda tahu, saat ini jumlah dari klan Yer hanya menyisakan Torao yang menjadi sumber keturunan untuk generasi berikutnya. Dan saat ini saya hanya mencoba untuk mencegah darah Yer lenyap dan punah. Dan saat ini hanya darah dari klan vampir yang bisa aku pertimbangkan untuk membentuk ras Yer. Jika aku mengawinkan Torao dengan darah dari klan lain, mungkin itu hanya akan mengalami perebutan kekuasaan. Dan untuk mencegah hal itu, selain Anda yang juga sekarang memiliki mertua dari klan vampir, itulah yang menggerakkanku untuk mengawinkan Torao dengan anak dari vampir Honggo yang juga merupakan saudara dari vampir Igo, berkata Ruel Yer yang kemudian meraih bahu vampir Honggo. Katakan apa tujuan utamamu pada ketua Crawford? Bahkan semua hal yang coba kau sembunyikan. Baiklah, sepertinya aku harus jujur karena saat ini aku bukanlah orang sembarangan, kata vampir Honggo yang kemudian menceritakan semua maksudnya. Jadi begitu ya. Baiklah, aku mengerti dan mungkin untuk 20 tahun mendatang aku tak ingin melibatkan diriku dalam peperangan yang akan kalian lakukan untuk menaklukkan semua klan, kata Geralt yang jelas tahu maksud dari ramalan yang diberikan Ruel Yer padanya. Dan setelah acara ini selesai, aku akan mengasingkan diri untuk mencari keberadaan Genos dan Saki dan mengirim beberapa orang untuk menjaga semua dimensi selain dimensi ke-6. Dan kabar dengan adanya dimensi ke-7 sesuai dengan isi suratmu, bahwa klan vampir dan klan Yer akan membentuk sebuah klan besar di sana. Apakah aku boleh tahu nama klan baru kalian? Kata Geralt yang mengetahui akan adanya dimensi ke-7 yang nanti akan diperebutkan oleh seluruh klan dari dimensi lainnya. Dan peperangan besar tak bisa dihindarkan dan karena itu Geralt menyetujui rencana Ruel Yer dan vampir Honggo. Ya, untuk mencegah perebutan kekuasaan di dimensi ke-7 dengan dua darah yang kami satukan dan mengembangkan klan baru dari darah vampir dan Yer. Untuk klan baru belum ada yang bisa aku katakan, kata Ruel Yer yang belum memiliki nama yang tepat untuk darah vampir dan Yer. Baiklah, mungkin aku akan menemani Torao, kata Geralt yang akan memberikan beberapa nasihat pada adiknya dan sebagai wejangan untuk Torao. Baik, kami mengerti, kata Ruel Yer dan vampir Honggo kemudian melihat Geralt berjalan ke arah Torao dan istrinya yang ketiga. Tuan Ruel, apa yang bisa kita lakukan untuk berbohong tentang dimensi ke-7? Kata vampir Honggo yang memang menginginkan keturunannya bisa menguasai dimensi ke-7 dan membuat saudaranya bertekuk lutut padanya. Bahkan dengan bakatku saat ini, dia telah melampauiku.
Dia juga mewariskan bakat Daryl yang jelas bisa mengarungi dimensi manapun jika dia mau. Bahkan untuk membuatnya meledak dan dengan cepat melenyapkan. Terlihat Ruelier menyesap winenya. Baiklah selama dia tak ikut campur urusan kita. Akan aku terima, kata vampir Honggo yang kemudian memakan kue apem, kue yang lezat. Usai pesta pernikahan Torao dan kedua putri vampir Honggo. Baik, seperti ini adalah perpisahan kita Torao. Dan untuk anakmu Hodi. Kita hanya tinggal menunggu waktu di mana dia akan muncul setelah 20 tahun di dunia lain. Ya, kakak, kata Torao yang saat ini didampingi Lyra berjalan bersama Geralt dan keluarganya. Mengantar sampai depan istana mereka. Geralt, aku tahu bahwa ini adalah pertemuan kita di dimensi ini, kata Lyra yang mencoba untuk mengingat pertemuan pertamanya di dimensi pertama. Sejujurnya aku bahkan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Ketika aku diangkat anak oleh ayahmu dan ibumu dan memang saat itu, ayahku mengubah dirinya menjadi sosok Daryl dan mencoba untuk mengawinkan kita. Menahan tangisan, memeluk tubuh Geralt. Torao, guman Geralt yang tak ingin membuat Torao salah paham. Menganggukkan kepala. Torao mengizinkan Geralt membalas pelukan Lyra. Dan begitu juga Geralt melihat Mila dan Halifa. Hangat. Ya, aku tahu perasaanmu saat itu. Bahkan mungkin aku akan mengundang Bea untuk menemanimu. Bagaimana? Kata Geralt yang saat ini meraih sebuah pil pengingat. Akan saya coba untuk membuat Bea mengingat kembali dan hanya mencoba menambahkan bakat untuk melindung dirinya. Terima kasih, ucap Lyra yang melepaskan pelukan Geralt. Aiden. Kemarilah, kata Geralt kemudian menyuruh Aiden mendekat. Sudah saatnya kamu memiliki pendamping, bukan? Apa maksudmu, ketua? Ucap Aiden bingung. Kau tunggulah di sini dan sebagai tangan kananku untuk mengabarkan perkembangan kekuatan kita dan menemani Torao. Kata Geralt membisikkan sesuatu di telinga Geralt. Serangga, Master. Ketua, apa yang kamu katakan? Kata Aiden terjatuh. Aku bisa menparnya sendiri. Dan kau lihat masih banyak wanita yang bisa aku kejar dengan mudah. Berjongkok Geralt kemudian memukul kepala Aiden. Dasar bodoh. Lihatlah, kata Geralt memberi mata kabur mata naga putih pada Aiden. Ambillah salah satu mata nagaku dan itu hadiah dariku untukmu. Jadi menurutlah. Tapi Master, kata Aiden kemudian tak sengaja menyapu matanya. Melihat sekelilingnya. Terlihat gadis yang ditemuinya. Menutup mulutnya. Aiden melihat sosok gadis ular dengan tubuh manusia tanpa pakaian yang sedang meminum wine. Gluk, menelan ludah. Terkejut. Baik. Aku akan menikah dengan wanita pilihanmu. Tuan Ketua, kata Aiden mencoba berdiri. Dan satu hal lagi, kata Geralt yang dengan cepat mengambil benda sihir di udara. Untuk melindungimu dan ini intan telepati. Jika kamu ada masalah panggil aku dengan intan ini. Terima kasih Tuan. Lalu kapan aku bisa bertemu dengan Bea? Aku sendiri akan malu jika harus melakukannya, kata Aiden mencoba memahami situasi. Malam ini. Jadi tunggulah, kata Geralt kapal yang kemudian menyuruh Jen untuk mengambil perangnya. Jen, kita kembali. Oke Master. Ketua, kata Jen kemudian meraih tangan Eren yang menggandeng Aurora. Sungguh beruntung Aiden. Apa ada yang salah Jen? Kata Eren melihat Jen seperti kesal. Cepat Aurora. Iya, ini juga sudah, kata Aurora yang berlari ke kapal perang. Aiden hanya melamun. Dan tetap diam memikirkan nasibnya. Baiklah. Karena ini sudah keputusan ketua. Aku akan menjalankan tugas ini dengan baik. Mempercepatkan. Berdiri dan menyamakan tangan. Ke kapal perang saat ini Torao berjalan ke arah Aiden. Terima kasih. Tuan Aiden dan kita akan menjadi akrab, bukan? Ya. Seperti aku perlu rumah. Mungkinkah aku mendapatkan satu? Kata Aiden yang bersiap mendapatkan pasangan. Aku perlu mengubah kepribadianku. Mungkin 1 atau 5 anak bagus juga. Hahaha, Torao dan Aiden tertawa. Melihat mereka akan berpisah cukup lama dengan Geralt dan membuat keluarga sendiri. Hahaha. Dep, menyenggol perut Torao. Jadi, apakah kamu akan melakukannya malam ini dengan wanita ketiga sekaligus? Kata Aiden penasaran bagaimana Torao bisa sanggup dengan 3 wanita di sampingnya. Entahlah. Aku akan berdiskusi dengan mereka. Bagaimanapun aku harus memiliki keturunan dari mereka. Kata Torao yang memiliki misi melestarikan keturunan Yer. Perjalanan pulang. Menuju ke dimensi kelima. Kapal perang Sekte Sayap Kebebasan. Pergi meninggalkan wilayah dimensi ke-6. Dengan Jen yang menjadi navigator kapal dan sekaligus kaptennya. Pip, menekan tombol. Otomatis drive. Tuan.
Bolehkah saya mengajukan saran? Jen yang memodifikasi kapal perang Sekte Sayap Kebebasan mencoba menanyakan beberapa hal pada Geralt yang saat ini menggendong Rose. Katakan. Jen, kata Geralt mengangkat Rose, anak perempuan yang cantik. Berpikir dan mencoba mencapai kata yang ingin disampaikan. Sementara Anda menetap di dunia lain. Apakah saya boleh menggunakan kapal perang Sekte Sayap Kebebasan untuk mencari petualangan saya sendiri, Master? Kata Jen jujur. Bagaimanapun Jen saat ini melihat bakatnya kembali muncul. Dengan keahlian mesin dan ilmu pengetahuan. Saat inilah Jen terdorong untuk melakukan risetnya sendiri. Heh, apa kamu ingin kembali ke dimensi pertama? Atau ada hal yang lain yang mengganggumu? Bagaimanapun, saat ini Geralt yang masih membutuhkan Jen untuk beberapa alasan mencoba memberi dorongan agar Jen tetap ikut bersamanya. Tapi jika itu yang kamu mau, baiklah. Tersenyum. Benarkah, Ketua? Kata Jen yang merasakan kesenangan. Tapi, apakah benar perang ini sudah selesai? Bahkan seperti yang kita tahu saat ini masih ada musuh yang bersembunyi di balik selimut. Haha, kalian tak perlu khawatir tentang itu. Semua anggota Sekte Sayap Kebebasan telah aku kerahkan di semua dimensi. Dan untuk informasi mengenai Genos dan Saki saat ini memang belum ditemukan. Kata Geralt terlihat santai. Bergantian memegang Rain. Dan jika saatnya tiba ini adalah giliran kedua putraku untuk menyelesaikannya. Jelas Geralt berkata dengan jujur. Mengenai dua putranya. Bagaimana permainan, kata Geralt tak mau ada yang mengetahui rahasianya tentang seseorang. Rain dan Rose. Berkata Jen yang kemudian memiliki ide menarik. Ketua. Bagaimana jika sebelum kembali, kita pergi ke beberapa dimensi dan mengambil gambar. Berjalan ke kokpit kapal perang. Membuka laci meja. Jen yang menyimpan sebuah alat perekam miliknya dan telah dimodifikasi, menganyunkan dan menggoyangkan beberapa kali, menampilkan kepada Geralt dan yang lainnya. Ketua, apakah ide ini buruk? Kata Jen tersenyum dan mencoba berjalan ke arah Moza dan Haifang. Dan untuk gambar pertama mungkin persahabatan mereka. Moza, Haifang, mengarahkan kamera ke arah Moza dan Haifang. Haha. Kalian terlihat akur. Berhenti. Kilatan cahaya dari kamera. Apa-apaan kamu, Jen? Teriak Haifang yang memang tidak terlalu suka untuk diabadikan selain namanya. Lihat. Bahkan lebih hasilnya bagus dari dugaanku dan kalian saling menatap tajam seolah sedang berkompetisi. Kata Jen menampilkan gambar di layar kamera. Bagus juga. Kata Moza yang memang tak pernah merasakan kemewahan karena dirinya telah hidup ribuan tahun. Hanya mengutamakannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.